Lastri berlari kecil menggenggam kain lusuh berwarna putih yang sebelumnya ia ambil dari makam Pak Darmo. Tanah merah yang licin membuat kakinya tergelincir berkali-kali di pemakaman tersebut. Namun, hal itu tak menghentikan langkahnya untuk tetap melakukan ritual pesugihan pocong di kamar kosong rumah Lastri. Sebenarnya bukan tanpa alasan ia mengambil kain kapan milik Pak Darmo. Masih jelas diingatannya ketika keluarga Pak Darmo menuduhnya sebagai pencuri perhiasan milik istrinya. Padahal untuk membuka laci milik majikannya, ia tak berani jika tidak disuruh. Berulang kali ia menegaskan dengan menyebut nama Tuhan. Nyatanya keluarga tersebut tetap tidak percaya dengan omongan Lastri. Sakit hati yang ia rasakan tidak hilang begitu saja ketika mendengar Pak Darmo meninggal karena kecelakaan tunggal di jalan raya. Justru kejadian tersebut disambut sukacita oleh Lastri karena ada target makam berikutnya yang harus ia gali. Sesampainya di rumah, Lastri meletakkan seluruh peralatan untuk memulai ritual tersebut. Ditaburnya bunga setaman di sudut ruangan, serta beberapa lilin dinyalakan di pojok ruangan yang ia tempati. Tak lupa, ia menyalakan wadah gerabah yang telah ditaburi kemenyan sebelumnya. Dengan kaki bersila serta memegang kain kapan di kedua tangannya, Lastri mulai mengucapkan mantra yang sudah ia hafal di luar kepala. Di tengah-tengah mantranya sesekali terdengar, "Aku sudah membawa syaratnya." Ketika kelima kali ia menyebut kalimat itu, tiba-tiba suara jendela yang tertutup dengan keras membuat ia tersentak. Kemudian kain kapan yang ia pegang melayang di atas kepalanya. Tak lama kain kapan itu membelit tubuh kecilnya, dan seketika Lastri sudah berubah menjadi sosok pocong yang wajahnya menyerupai Pak Darmo. Ia pun mengincar rumah Mira, istri Pak Darmo yang baru saja mendapatkan harta warisan peninggalan suaminya. Setibanya di sana, Lastri melihat Mira yang sedang tertidur lelap. Lantas, karena sudah tahu di mana hartanya disimpan, Lastri langsung menuju tempat tersebut dan membawa barang berharga itu ke rumahnya. Keesokan harinya, warga kampung dibuat geger karena perampokan yang terjadi di rumah Mira. Anehnya, dalam rekaman CCTV tidak terlihat siapa yang melakukan perampokan tersebut. Namun, beberapa warga meyakini jika ini perbuatan dari seseorang yang bersekutu dengan setan. Karena kejadian sebelumnya pernah terjadi dan pelaku masih saja tidak ditemukan. Kejadian tersebut seperti tak dihiraukan Lastri untuk kemudian kembali menjalankan aksinya di rumah Burani, seorang janda tua yang hidup seorang diri di sebuah rumah paling mewah di kampung. Setelah melakukan ritualnya, lantas Lastri mulai menjalankan aksinya ke rumah tersebut. Tak berselang lama, dengan balutan kain yang ia pakai,
Tiba-tiba saja Burani terbangun karena mendengar suara mengganggu di ruangan tempat ia meletakkan harta bendanya. Dengan senter yang menyala, ia menyodorkan cahaya tersebut ke arah tubuh Lastri. Mereka berdua sama-sama terperanjat. Namun, sebelum Lastri lari dan menghilang seperti biasanya, Burani ternyata sudah mempersiapkan jika kejadian ini menimpa dirinya. Saat itu, di genggaman tangan sebelah kiri, ia melempar butiran garam ke tubuh Lastri dan mengucapkan doa-doa yang membuat badan Lastri seketika merasa terbakar. Burani tahu jika di balik wujud pocong ini sebenarnya ada seseorang yang telah melakukan perjanjian dengan setan. Salahnya, Lastri tidak tahu jika Burani mempunyai iman yang sangat kuat hingga dirinya bisa berbuat hal itu kepada Lastri. Esok harinya, Lastri ditemukan tewas di kamar kosong rumahnya dengan tubuh terlilit kain kapan dan sekujur kulit yang dipenuhi luka bakar.